Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang materi-materi tawadhu, bab tawadhu. Pada pembahasan yang lalu kita sudah mempelajari tentang definisi dari tawadhu, dan mungkin anak-anak kelas 9 masih mengingatnya apa definisi dari tawadhu. Baik, barakallahu fiik. Kemudian pada pembahasan yang lalu juga sudah dibahas tentang dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. Kemudian disebutkan juga dari athar Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah terkait dengan definisi tawadhu, dan athar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Maka pada pembahasan yang kali ini, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, maka beliau menjawab, beliau membantu pekerjaan istrinya ketika di rumah. Kemudian ketika masuk waktu sholat, maka beliau meninggalkan pekerjaan tersebut dan melaksanakan dan mendirikan sholat. Kemudian yang kedua dari bentuk tawadhu Rasulullah SAW adalah memerah susu kambingnya sendiri. Walaupun sebenarnya Rasulullah mampu untuk memerintahkan pembantunya untuk memerah susu kambingnya, akan tetapi beliau SAW memerah susu kambingnya secara sendiri, karena itu untuk dikonsumsinya sendiri dan keluarganya. Kemudian yang ketiga yaitu menambal sandal dan bajunya. Yang selanjutnya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak malu makan bersama pembantunya. Selain itu, beliau juga belanja ke pasar sendiri dan membawa belanjaannya tanpa dibantu orang lain. Kemudian beliau juga tidak malu untuk memulai mengucapkan salam dalam keadaan beliau adalah orang yang mulia dibanding orang yang ada di sekitarnya. Tetapi beliau tidak malu untuk salam dengan orang yang lebih rendah tingkatannya di bawah beliau. Kemudian beliau menjabat tangan para sahabatnya. Beliau memulai menjabat tangannya. Tidak dipungkiri bahwa beliau adalah seorang yang mulia. Kemudian kita akan lanjutkan dengan macam-macam tawadhu. Macam-macam tawadhu yang pertama adalah tawadhu kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Seorang muslim yang tawadhu kepada Allah, ia akan menerima agamanya, tunduk kepadanya, tidak membantah dan tidak menyanggah perintah Allah SWT dengan pendapat dan hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, tawadhu terhadap Rasulullah SAW, yaitu memegang teguh sunnah dan petunjuknya, mengikutinya dengan penuh adab dan ketaatan tanpa melanggar perintah dan larangannya. Kemudian yang ketiga adalah tawadhu terhadap manusia, bersikap terhadap orang lain tanpa sombong, yakni dengan tidak merendahkannya. Kemudian mengaku hak mereka dan menunaikan betapapun kedudukan mereka, kembali kepada kebenaran dan meridainya dari manapun sumbernya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu keutamaan sikap dari tawadhu.
Tawadhu, sifat yang menunjukkan bersihnya jiwa, yang akan mengajak kecintaan dan kasih sayang. Kemudian pengakuan persamaan antara manusia, menyebarkan keterikatan antara sesama mereka, menghilangkan sikap hasad, marah, dan benci dari hati manusia. Kemudian hal tersebut akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah seorang hamba maafkan kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan meninggikannya. Syahid dari dalil tersebut adalah tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan meninggikannya. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha ilayya an tawaddu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, bertawadhulah sehingga tidak ada seorang pun yang sombong atas orang lain dan menzalimi orang lain. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Tafadhalu.